Kepala Badan Komunikasi DPP Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra menyindir Jokowi yang baru saja mengecek jalan rusak di Provinsi Lampung. 8 tahun, Bapak kemana saja? Kunjungan Presiden Jokowi ke Lampung belum lama ini ramai menjadi pembincangan. Pasalnya kunjungan Jokowi itu dalam rangka mengecek jalanan rusak yang sempat viral. Dalam unggahan medsos Twitter, Herzaki Mahendra Putra pada Minggu 7 Mei 2023 yang merespon unggahan Jokowi yang meminta masyarakat untuk mengadukan jalanan rusak yang lama tak diperbaiki. Dalam akun Twitternya, Herzaki mengatakan, 8 tahun ini Bapak kemana saja? Baru sekarang minta masukan terkait jalan negara, provinsi, kabupaten, kota, banyak yang rusak dan terbengkalai. Herzaki juga menyinggung Jokowi yang disebutnya selama ini sibuk dengan proyek tol yang tidak semua kalangan bisa mengaksesnya. Diketahui dalam kunjungannya ke Lampung, Presiden Jokowi meminta Kementerian PUPR mengambil alih sebagian jalanan yang rusak untuk diperbaiki jika Pemda tidak mampu. Namun kebijakan Jokowi itu seperti bumerang karena banyak sekali warganet unggah jalanan rusak di daerahnya yang ingin dibantu oleh pemerintah pusat, termasuk Jawa Tengah yang dipimpin oleh Ganjar Pranowo. Banyak yang rusak parah minta dibantu. By the way, anyway guys, selama hampir 2 periode Pak Jokowi itu kerjaan yang ngapain aja Pak sama anak buahnya? Kok baru sekarang masa kepemimpinannya udah mau habis baru minta masukan? Wajar dong rakyat bertanya-tanya. Mana dong pendukungnya yang bilang era Pak Jokowi? Katanya era pembangunan infrastrukturnya lebih banyak. Kok rakyat kecil di pelosok nggak merasakan gitu? Kok di pelosok banyak jalan-jalan yang rusak? Kok baru sekarang dimintai masukannya? Emang selama ini kerjaannya Pak Jokowi yang hampir 2 periodenya udah mau habis, kerjaannya ngapain aja sama anak buahnya Pak? Anggota Komisi 5 DPR RI dari fraksi Partai Demokrat Irwan memberikan komentar terkait kasus jalan rusak di Lampung. Menurutnya kasus di Lampung ini karena kesalahan prioritas Pak Jokowi dalam infrastruktur. Harusnya pemerintah lebih fokus membangun jalan-jalan penghubung desa, kecamatan atau kabupaten dibandingkan jalan tol. Karena itu adalah jalan strategis di daerah, sering dilalui masyarakat, juga menjadi jalur ekonomi rakyat. Harusnya pemerintah fokuskan pembangunan jalan umum, bukan jalan tol. By the way, emang lucu juga sih ya kalau cuma difokusin pembangunan itu cuma ke jalan tol doang, kemudian kercep, belum lagi IKN. Tapi pada kenyataannya jalan-jalan di daerah itu rusak, apalagi ada yang belum tersentuh. Kasihan kan rakyat-rakyat yang hidup di desa-desa dan juga pelosok. Kalau kata pendukungnya era kepemimpinan Pak Jokowi, pembangunan begitu pesat seharusnya bisa dirasakan juga oleh rakyat-rakyat yang tinggal di daerah. Itu baru keren. Ingatkan Jokowi tidak campuri urusan Pilpres, Yusuf Kala. Presiden harusnya seperti Megawati dan juga SBY. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan juga ke-12, Yusuf Kala ingatkan Presiden Joko Widodo untuk tidak banyak mencampuri urusan politik, terutama terkait Pilpres 2024. JK berharap agar Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo dapat mengikuti pendahulunya yaitu Ibu Megawati dan juga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang tak banyak mencampuri urusan politik di jelang akhir masa jabatannya. Hal itu dimaksud agar demokrasi di Indonesia bisa berjalan dengan baik. Nih guys ya, buat kalian yang nggak ngerti aturan terkait Pak Jokowi yang ikut-ikutan cawe-cawe urusan Copras-Capres 2024 dengan cara endorse sana sini, itu udah sering banget diingetin sama banyak orang. Dan yang ingetinnya itu bukan orang-orang sembarangan, orang-orang yang tahu aturan, yang paham aturan, dan yang pasti lebih senior daripada Pak Jokowi. Harusnya Pak Jokowi itu nurut manut dengerin. Kita tuh jadi bertanya-tanya ya guys ya, sebenarnya dengan ikutnya cawe-cawe Pak Jokowi di urusan Copras-Capres 2024, sebenarnya apa sih yang ditakutin sama Pak Jokowi? Santai aja dong Pak, kayak Pak SBY, kayak Bu Mega yang pada saat menjadi presiden dan akan berakhir kepemimpinannya,
Beliau semua malah fokus mengurus rakyatnya dan juga negara ini. Bu Mega, Pak SBY nggak ada tuh ikut-ikutan cawe-cawe urusan capres-capres, apalagi sampai endorse capres. Harusnya Pak Jokowi itu belajar dari Bu Mega dan juga Pak SBY. Tujuannya tuh apa? Supaya demokrasi di Indonesia itu bisa berjalan dengan baik. Sekjen Partai Demokrat Teguh Rifki Harsha mengungkap, ada kekhawatiran publik bahwa pemilu 2024 bakal ramai intimidasi, intervensi, dan juga kecurangan. Sekjen Demokrat tersebut mengatakan, temuan itu berdasarkan aspirasi yang diterima oleh anggota fraksi Partai Demokrat dari tingkat DPR sampai DPRD. Selain khawatir munculnya intimidasi, aspirasi yang diterima oleh Partai Demokrat adalah masalah perekonomian yang masih sulit, mahalnya harga-harga, masalah lapangan pekerjaan, kesulitan, ketidakpastian akan perekonomian, dan sebagainya. Hal tersebut menjadi pembahasan internal Koalisi Perubahan yang diungkapkan pada saat konferensi pers di Sekretariat Perubahan Jakarta Selatan, Jumat 5 Mei 2023. Sementara itu, Anies Baswedan sebagai cawapres Koalisi Perubahan menangkap sejumlah persoalan yang dihadapi oleh masyarakat, seperti kemiskinan, biaya hidup, dan kebutuhan pokok yang melambung tinggi, hingga persoalan lapangan pekerjaan. Anies pun berjanji segala persoalan ini akan menjadi agenda yang akan dibawa oleh Koalisi Perubahan. By the way ya guys ya, terkait janji Anies Baswedan memperbaiki kehidupan rakyat yang sekarang menjadi lebih baik ke depannya, di era kepemimpinan Anies Baswedan nanti, udah jelas rakyat percaya sama Anies Baswedan. Lihat aja deh, kinerja Anies Baswedan ketika menjadi gubernur Jakarta, itu prestasinya luar biasa. Jakarta tidak hanya terus-terusan mendapatkan penghargaan, tetapi Anies Baswedan sebagai gubernur DKI Jakarta pada saat itu berhasil membuat DKI Jakarta menjadi ibu kota yang maju kotanya, bahagia warganya. Banyak sekali fasilitas-fasilitas umum dan juga sarana yang dibangun oleh kepemimpinan Anies Baswedan yang sangat berguna dan juga bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat. Tidak hanya itu, kebijakan Anies Baswedan pada saat menjadi gubernur DKI Jakarta juga selalu peduli dan juga pro rakyat kecil. Well anyway, 2024 nanti Indonesia udah nggak sabar lagi bakal punya presiden baru dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan. BPS catat angka pengangguran tinggi, bukti Jokowi gagal tunaikan janji ciptakan 10 juta lapangan kerja. Dalam rilisnya, Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat tingkat pengangguran pada Februari 2023 sebesar 7,99 juta orang. Angka yang hampir 8 juta itu tentu saja menggambarkan bagaimana kinerja pemerintahan Jokowi masih buruk untuk mengurangi angka pengangguran. Dari angka-angka statistik tersebut dapat dijelaskan jika sebenarnya pemerintahan Jokowi sampai sekarang belum berhasil mengatasi pengangguran yang masih tinggi. Dengan angka 7,99 juta, tentu saja bukan angka yang sedikit. Padahal dalam kampanyenya Jokowi berjanji menciptakan 10 juta lapangan pekerjaan. Namun dalam kenyataan hal tersebut urung dilakukan. Buktinya pengangguran masih banyak. By the way, anyway, pertanyaannya untuk Pak Jokowi dan juga anak buahnya, 2 periode udah mau habis, kerjaannya ngapain aja Pak? Bayangin, dalam rilis BPS terakhir aja pada Februari 2023, itu angka penganggurannya aja sampai 7,99 juta orang. Mana dong Pak Jokowi, janji kampanyenya waktu itu akan menciptakan 10 juta lapangan pekerjaan. Ini udah mau habis aja, 2 periodenya malah banyak pengangguran, PHK di mana-mana. Cebong kalau ngeliat ini pasti nangis. Tara mak jreng. Duet capres-cawapres Anies Baswedan dan juga Agus Harimurti Yudhoyono kokoh di puncak sebagai yang paling banyak dipilih untuk pasangan Pilpres 2024. Keren banget gak tuh? Polling dilakukan oleh FIFA.com dan sudah berbulan-bulan duet ini menjadi jawara pilihan pembaca untuk diusung di pemilu 2024.
duet Anies Baswedan dan juga AHY mendapatkan voter sebanyak 20.377. Sementara itu di urutan kedua yang mendapatkan jauh banget di bawah Anies AHY ada pasangan duet Ganjar Pranowo dan juga Ahok yang hanya mendapatkan suara sebanyak 13.459. Kemudian menyusul duet antara Ganjar dan juga Erick Thohir yang hanya mendapatkan sekitar 1.740. Bahkan Prabowo diduetkan dengan Ganjar itu pun cuma dapat suara sekitar 1.583 suara aja. Luar biasa ya pasangan Anies AHY ini. By the way guys, gimana coba ya koalisi di luar sana tuh ya guys ya, di luar koalisi perubahan, gimana nggak mau panik coba, gimana nggak kalang kabut lawan seorang Anies Baswedan. Yang pertama nih ya, Anies Baswedan itu menjadi pilihan rakyat. Anies Baswedan juga petugas rakyat, bukan petugas partai. Dan yang ketiga, dimanapun Anies ataupun AHY berkunjung ke satu daerah, itu tuh selalu disambut dengan ramai oleh masyarakat setempat. Belum lagi kinerja dan juga prestasinya Anies Baswedan ketika memimpin DKI Jakarta patut diacungi jempol. Ketika Anies AHY maju di Pilpres 2024 besok, sudah pasti bakal menang. Karena tiga partai yang mengusung Anies Baswedan, yaitu Demokrat, Nasdem, dan juga Partai Keadilan Sejahtera, merupakan partai-partai besar yang basis dukungannya sangat kuat hingga ke akar di tanah air. Dan yang paling spesial di Partai Demokrat yaitu adalah pengalamannya serta strategi dalam memenangkan Pilpres hingga 2 periode. Bravo, semangat 2024 nanti Indonesia mau punya pemimpin baru, Anies AHY. Perubahan dan perbaikan untuk Indonesia lebih baik. Baik para sahabat sekalian, demikianlah beberapa video yang coba saya reaksi yang saya ambil dari akunnya Ajeng_Q16, di mana seperti kita ketahui bahwa Ajeng ini merupakan salah satu buzzer dari Partai Demokrat yang senantiasa atau sehari-harinya selalu memberikan kritikan terhadap pemerintahan Jokowi saat ini. Bahkan ketika Jokowi berkunjung ke Provinsi Lampung baru-baru ini untuk melihat dari dekat situasi atau keadaan banyak jalan yang masih rusak parah di Provinsi Lampung, itu pun pihak Partai Demokrat menilai bahwa Jokowi gagal sesungguhnya karena kepemimpinan yang kurang lebih 8 tahun ini kemana saja, baru kali ini berkunjung dan menemukan situasi yang terjadi seperti itu. Harusnya selama kepemimpinan kurang lebih 8 tahun itu, Jokowi harus mampu menginventarisir jalanan yang rusak di seluruh Indonesia ini. Dan juga menyangkut angka pengangguran yang cukup tinggi, itu pun juga merupakan bagian dari kekurangan dari Presiden Jokowi dan masih banyak hal yang dikritik oleh Ajeng dan timnya.